Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejenak kita akan mendengarkan tausiah agama dari Ustadz muda kita. Ini sengaja jauh-jauh kita undang dari kota Sumberjo. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, sebelum Ustadz muda kita ini menyampaikan tausiahnya, akan saya bawakan sebuah pantun. Anak-anak mau dengar? Siang-siang minum es kelapa, minum es kelapa sambil makan rujak serut. Kita dengarkan bersama-sama Ustadz muda yang bernama Ustadz Muhammad Daud. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dapatnya kurang semangat ya. Siapa sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bid-dinil qayyim wa afdalana thumma afdalana ala sairil umami sabiqin bihabibina wa sayyidina Muhammadin arsalahu Allah rahmatan lil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعزم على حبيبنا الكريم سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الحديث: نزرة العالم أحب إلي من عبادة الثاني سانة قيامها وصيامها. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين وإن شاء الله تعالى. آمين آمين يا رب العالمين. Hadirin para orang tua kami dan jamaah salatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati yakni Ustazuna Ustaz Muhammad Helmi, pengasuh pada pesantren Rifqal Huda. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya dimudahkan urusannya. Amin. Dimudahkanlah segala urusan tandanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati juga tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada majelis hari ini. Hadirin para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini pada malam hari ini juga Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman wal Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur terhadap nikmat juga Allah, maka akan tambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang
kufur terhadap imanku. Apa kata Allah? Ajakku amat menjadi hadirin. Salam dan salam kita hadiahkan para kehadiran muliaan alam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, tokoh yang patut dicontoh, pemimpin yang patut disiplin, pejuang tidak pernah mengharapkan uang, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini yang berselawatan, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya yaumil masyarqala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin orang-orang tua kami, jamaah salawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda sayang, tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, bukankah hamba tersebut diberikan pangkat dan jabatan? Bukan diberikan keistimewaan harta benda, hadirin, bukan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala cinta sayang pada hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala mensibukkan hambanya kepada perkara agama, perkara kebaikan, hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita bersyukur orang-orang tua kami. Pada malam hari juga kita berselawatan setiap minggunya. Masya Allah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin majelis ini kita kecil di pandangan orang, walaupun majelis neraka di pandangan mata manusia, akan tetapi hakikat majelis kita ini majelis yang mulia. Kenapa? Karena majelis kita ini memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah?" Qal, "Ilahu dzikir." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka farta'u, singgahlah, mampirlah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga ya Rasulullah?" Yalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, para sahabatku, taman-taman surga adalah halqa-halqa zikir. Yang dimaksud dengan halqa-halqa zikir, majlis-majlis zikir ialah bukan sekadar mengucapkan subhanallah, bukan sekadar mengucapkan alhamdulillah, bukan sekadar mengucapkan Allah Akbar, bukan. Akan tapi majlis zikir yakni majlis yang mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya manfaat kita, faedah kita dalam majelis ini. Ya, ada manfaatnya. Apa itu manfaatnya? Yaitu dapat memandang wajah orang ulama, mandang wajah orang alim, yakni ustaz kita, Ustaz Muhammad Helmi. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nazratul alim ahabbu ilayya min ibadati sanati siyamiha wa qiyamiha." Memandang wajah ulama, kata Nabi, aku cintai, aku sukai daripada ibadah setahun yang siangnya itu puasa dan malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat dahsyatnya kemuliaan majelis zikir ini. Para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Bukhari ada satu kisah yang dimana Rasulullah SAW berbuat majelis di kota Madinah bersama sahabat. Datanglah 3 orang pemuda. Yang kedua ini dia
masuk ke dalam majlis baginda Rasul, dan yang tiga ini dia pergi. Dan yang mana yang kedua ini dia suka. Yang pertama dia suka di majelis bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang kedua dia malu-malu pada Allah Subhanahu wa taala dalam majelis. Masuknya dia duduk di belakang-belakang majelis, Masya Allah. Dia umpat-umpat dalam majelis, itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu pemuda tadi pergi berpaling kepada Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW sedang majelis, dia bersabda para sahabatnya, wahai sahabatku, mau nggak aku beritahu tentang orang tiga tadi? Mau, hai Rasulullah. Apa tuh Rasulullah? Wahai sahabatku, yang orang pertama tadi dia rela masuk ke majelis selawatan, masuk majelis ilmu, dia senang gembira, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang memberikan rahmatnya kepadanya. Dan yang kedua orang tadi dia itu malu-malu masuk majelis, umpat-umpat dalam majelis, maka Allah Subhanahu wa taala akan malu memberikan rahmatnya kepadanya, hadirin. Dan yang tiga, para pemuda tadi dia berpaling pergi, gak mau masuk majelis salawatan, maka Allah Subhanahu wa taala enggan memberikan rahmatnya kepadanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Hadirin para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu hadirin kita dalam seminggu kita ada selawatan, bersyukur kita. Iya. Karena ada kampung kita ini untuk nambah-nambahkan amal ibadah di akhirat nanti. Karena di akhirat bukan harta kita dipanggil, bukan harta kita dibawa, bukan, akan tapi amal kita di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kadar yang saya sampaikan yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruknya datang dari khilafan saya sendiri. Jarum langkah jangan simpankan dalam hati. Ada kata-kata yang salah jangan simpan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Daud yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Muhammad Daud ini diberkahi Allah ilmunya, diberkahi umurnya, kemudian cepat dapat jodohnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Orang-orang tua kami
bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja-remaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, santri, santria, anak-anak ngaji yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini seluruhnya kita mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit Bapak Ibu menyambung majelis kita di minggu yang lalu, sudah dijelaskan kalau sesuatu berkaitan dengan hal yang mulia, maka ia ikut menjadi mulia. Kalau hubungan dengan yang agung, dia ikut menjadi agung. Kita semalam cerita tentang Al-Quran. Al-Quran itu kalamnya Allah. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti dimuliakan Allah. Orang yang mengajarkan Quran, jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan pandang sebelah mata kepada guru ngaji. Guru ngaji itu hebat. Guru ngaji itu mulia di hadapan Allah. Apa sabda Nabi? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik orang di antara kalian ini, di antara kita ini, yang paling terbaiknya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, semalam saya sampaikan, kemudian Al-Quran, hebatnya Al-Quran ini menunjukkan kalau Al-Quran itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak sekalian, Quran itu kitab suci kita. Itu bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majelis yang lalu saya sampaikan, di saat itu orang Arab baru tahu hitungan angka 1 sampai 100. Wahidun, isnani, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'a, asyara, hada asyara, sampai 100, mi'atun 100. Tapi Quran sudah menceritakan seper. Udah cerita ilmu matematika, sudah cerita tentang hukum waris. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukum yang paling detail, paling terperinci dalam Quran itu tentang warisan. Kalau untuk sholat, perintahnya umum. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Untuk zakat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, perintahnya umum. Kalau untuk puasa Ramadan, perintahnya umum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Perintahnya umum. Tapi untuk warisan, hukum waris Bapak-bapak Ibu, itu di Quran Allah jelaskan secara detail.
terperinci. Makanya nggak ada khilafiyah tentang warisan dari ulama-ulama kita. Kalau dalam fikih kan banyak khilafiyah. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kita sholat takbir Allahu Akbar, meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi mazhab Imam Hanafi di India, Pakistan, Bangladesh, itu beliau mengambil hadis kalau Nabi meletakkan tangannya di bawah pusat. Makanya kalau orang-orang kami sudah pernah haji umroh itu macam-macam. Kalau Imam Maliki Allahu Akbar lepas gini. Imam Hanafi Allahu Akbar letak di bawah-bawah. Kalau imam kita, mazhab kita Imam Syafi'i Allahu Akbar meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Ada khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi untuk warisan tidak ada. Bahagian ahli waris tidak ada khilafiyah. Kenapa? Yang menentukan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam Quran. Kalau suami meninggal dunia, berarti ahli warisnya yang pertama istri. Disebutkan dalam Quran. Istri berapa bahagiannya? Kalau ada anaknya, kalau nggak ada anak-anak, istri tidak ada anak-anak, maka bahagian warisnya adalah 1/4. Ada detail. Kalau ada anaknya, bahagiannya 1/8. Ada jelas detail. Anak perempuan. Kalau anak perempuan sendiri semata wayang, maka bahagiannya 1/2. Kalau 2 orang lebih 2/3. Kalau ada anak laki-lakinya asobah. Detail. Ulama kita mengatakan, Bapak Ibu, kenapa untuk hal warisan, hukum waris, kenapa detail, terperinci? Kalau untuk masalah sholat, maaf, nggak ada orang bunuh-bunuhan gara-gara sholat, nggak ada orang gara-gara zakat bunuh-bunuhan, nggak ada orang gara-gara puasa bunuh-bunuhan. Tapi untuk warisan untuk pembagian harta waris, banyak orang bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Putus hubungan silaturahim, gak cacapan sampai akhir kiamat. Makanya Allah jelaskan secara detail, secara rinci. Dan mohon maaf, kami berhubungan dengan sedikit tentang warisan. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau orang meninggal dunia, wafat, itu harta yang ditinggalkan belum menjadi harta waris. Tunggu dulu. Harta yang ditinggalkan mayit tadi itu dalam istilah ilmu fikih namanya tirkah atau tarikah. Tirkah itu harta peninggalan mayit, belum menjadi warisan. Jadi bagi-bagi dulu. Harta tidak boleh dibagi kepada ahli waris sebelum melalui 4 persyaratan. 4 syarat dilewati baru boleh dibagi. Cepat bagi. Tunggu dulu, udah dilewati 4 persyaratan belum? Apa yang pertama? Bayar hutangnya si mayit, bayar hutang orang. Makanya sunnah kalau utang itu dicatat. Quran kan perintah Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Orang beriman kalau kalian berhutang sampai waktu yang ditentukan, faktubuh, tulis biar enggak lupa. Gimana kalau pinjam ingat kan ya. Nek balik urak-urak lali. Ini utang, oh iya, apa ini utang? Lali apa urak-urak lali? Ya, dicatat biar nggak lupa.
Ingat orang-orang tua kami, hutang itu wajib dibayar. Makanya begini Bapak Ibu, ulama-ulama ini mohon maaf bukan ngajari, enggak, bukan ngajari. Bapak Ibu lebih banyak pengalamannya. Contoh begini, biar hidup enak, sesuaikan pengeluaran kita dengan pendapatan kita. Jadi gaya hidup kita itu sesuai dengan pendapatan kita. Ya kalau Allah kasih sedikit, ya gaya hidupnya ya sederhana aja. Mana yang penting dulu. Kalau Allah kasih 1 juta, ya gaya hidup 1 juta. Yang payah itu Allah kasih rezeki 1 juta, gaya hidupnya 3 juta. Ya Allah ya Rabbi, nanti hidupnya susah. Jadi yang pertama bayar hutang, catat, tengok, kebiasaan kalau hutang catat buku, dicatat Pak, dicatat, begitu dia ada catatannya. Mungkin nek mama nih gal, ikut neng semua, simpan lemari. Engkau itu negi, anaknya udah senang, mantep ini. Wah, surat harta karun ini. Begitu ninggal mama celuk lemari, rupanya catatan utang. Wanjang sekali. Ya, catat, bayar. Habis uangnya, biar habis. Gak apa habis. Biar habis uangnya untuk bayar, gak apa-apa. Loh, kami gak dapat. Biar kita nggak dapat warisan, yang penting orang tua kita senang di akhirat. Daripada kita tertawa terbahak-bahak, orang tua kita menangis karena banyak tanggungan hutangnya. Ini kadang-kadang nggak di sini, nggak di sini, ini di sono, anak di sono, nggak di sini, nyindir lagi. Saya nggak ada nyindir, cuma dong. Ya, di sini nggak, di sana ada anak di model di kampung lain, Bapak Ibu. Kalau begitu ninggal bapak, cepat, nanti orang datang cepat bagi, kita nggak kebahagiaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia senang dapat warisan, orang tuanya jerit nangis. Nggak boleh, jangan dibagi dulu, bayar dulu hutangnya. Kemudian yang kedua, orang-orang tua kami itu dikeluarkan dulu zakat yang wajibnya dari harta kita ini Bapak Ibu. Ada beberapa harta yang wajib dizakati. Zakat sama sedekah infak berbeda. Kalau infak sedekah hukumnya sunnah, kalau zakat hukumnya wajib. Ada zakat pertanian dengan persyaratan-persyaratannya, zakat binatang ternak beserta persyaratan-persyaratannya, zakat fitrah, zakat harta. Kalau belum dikeluarkan zakatnya, keluarkan zakatnya dulu, jangan dibagi. Ini hartanya wajib dizakati nggak? Wajib. Sudah dikeluarkan zakatnya belum? Keluarkan zakatnya. Jangan dibagi dulu. Nanti kalau sudah dibagi, baru dikeluarkan zakatnya, baru diberikan kepada ahli warisnya. Dua. Yang ketiga, biaya fardu kifayahnya. Jadi biaya fardu kifayah mayit kalau di sini kan nggak bayar bayar orang-orangnya. Itu biaya fardu kifayah diambil dari harta peninggalan mayit, kecuali kalau yang meninggal itu istri. Kalau istri yang meninggal dunia, maka yang menanggung biaya fardu kifayahnya adalah suaminya. Dah, yang terakhir yang keempat dilaksanakan wasiatnya. Wasiat kan banyak persyaratan, nggak boleh wasiat lebih dari sepertiga harta. Uangnya 90 juta, enggak semua ini bapak wasiatkan ya, nanti 90 juta ini infakkan ke masjid. Itu nggak boleh.
Kalau hartanya 90 juta, yang boleh diinfakkan dari wasiat tadi hanya 1/3 dari hartanya. Karena 2/3 itu miliknya ahli warisnya. Sudah dapat ini dilaksanakan, baru harta warisan boleh dibagikan. Itu detail dalam Quran. Hebatnya Quran itu. 1400 tahun yang lalu ilmu matematika belum ditemukan. Tapi Quran sudah cerita 1/2, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Itu menunjukkan kalau Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu. Makanya Ustaz Insan Moko Ginta, mohon maaf, almarhum mantan pendeta waktu debat ditantang. Saya dulu, kata beliau, Ustaz Insan Moko Ginta, masih ada rekaman debat Ustaz Insan Moko Ginta, almarhum mantan pendeta masuk Islam jadi ustaz. Waktu debat beliau katakan ini, salah satu mukjizat Al-Quran itu jutaan orang hafal Quran. Jutaan orang hafal Quran. Kalau menurut orang nggak mungkin, mustahil. 30 juz, 114 surah dihafal, logika nggak mungkin. Wawak hafal, watini waliki wal asri. Watini wajengtun waturi sinin wahajal baladil aminin lalajina amanu wa aminu sholihati watawasu bil hakim watawasu bil sobri. Buaya ngapal, tapi jutaan ribuan orang hafal Quran. Itu menunjukkan kalau Quran itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saya tantang, kata beliau, saya tantang, kata Ustaz Insan Moko Ginta, coba tunjukkan satu orang yang hafal kitab Injil. Kalau ada, kata beliau, kalau ada satu orang yang hafal kitab Injil, saya balik resign lagi. Waktu dia sampaikan itu, orang tua kami sampai wafat tidak ada yang bisa jawab. Menunjukkan Quran itu adalah mukjizatnya Allah, mukjizatnya Nabi Muhammad, firman-Nya Allah Subhanahu. Nah, kemudian orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, yang mulia dari Quran, kemudian masjid, yang paling mulia, yang paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, kalau bukan karena Nabi Muhammad, alam ini tidak diciptakan Allah. Dulu alam dunia jagat raya ini diciptakan Allah karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, yang berkaitan sama Nabi pasti mulia. Kalau ada kaitan-kaitan dengan Nabi, ada hubungan dengan Nabi, pasti ikut menjadi mulia. Istri-istri Nabi, Bapak Ibu, istri-istri Nabi itu azwajukum mutahharah. Memang dalam riwayat, dalam sejarah Bapak Ibu, istri Nabi itu ada 11. 11 Bapak Ibu, orang tua kami, ini namanya khususiat. Ada yang untuk Nabi boleh, untuk kita nggak boleh. Ini khusus untuk Nabi. Istri beliau berapa tadi? 11. Tapi ini kadang-kadang orang yang beri sama Islam itu untuk Nabi kan dia itu puasa suka sama perempuan istrinya 11. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi Bapak Ibu, nikah itu bukan karena nafsu. Nabi itu nikah karena perintahnya Allah Subhanahu. Kalau Nabi nikah karena nafsu bukan 11, 1000 istri beliau. Betul? Tuh kaisar di Cina, kaisar Cina, sulirnya 1000 itu karena nafsu, itu nafsu. Nabi orang paling
Siapa yang nggak mau dengan Nabi Muhammad? Wasallam. Jamalan mafis jamalah keindahannya, ketampanan gak ada duanya. Bahkan Nabi Yusuf pun kalah, Nabi Adam pun kalah saking gantengnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi mau, semua mau perempuan. Dan ingat dari 11 orang istri Nabi semuanya janda, cuma satu yang gadis. Siapa itu ibunda? Aisyah. Kalau nafsunya semua gadis. Ini 10 orang janda, satu yang gadis ibunda. Aisyah menunjukkan Nabi menikah karena perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istri Nabi Bapak Ibu itu ummahatul mukminin. Setelah Nabi wafat, istri Nabi itu nggak boleh dinikahi sama sahabat-sahabat. Sama seperti ibu-ibu kita. Karena dimuliakan Allah, istri Nabi itu ummahatukum. Istri Nabi itu ibarat ibu-ibu kita, haram menikahinya. Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak Nabi, ayo anak-anak ayo. Hafal. Anak-anak Nabi, ayo. Kuat. Orang terus. Laki-laki. Terus suaranya. Ibu-ibu nyamuk. Belas. Ibu-ibunya ikut Bu. Mutalib. Kadang-kadang itu lagu-lagu itu lagu anak. Lagu mama ibu, aduh. Doa. Kalau makan baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana. Mama enggak baca. Oh, itu baca doa. Enak teka. Enggak. Doa makan itu adalah sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak itu dimuliakan Allah. Termasuk Bapak Ibu. Sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi itu Nabi nyebutnya ashabi dan nujum. Sahabatku ibarat bintang di langit. Bi ayyihi muqtada itu itu. Mana yang kalian ikut selamat. Kita ikut sahabat dapat jaminan selamat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu kalau kita dengar nama sahabat radhiyallahu anhu. Nah, jumlah sahabat Bapak Ibu, jumlah sahabat 124.000. Berapa tadi? Anak-anak? 124.000. Jumlah sahabat 124.000, sama seperti jumlah Nabi dan Rasul. Kalau yang 25 itu yang wajib kita ketahui. Kalau jumlah seluruh Nabi dan Rasul 124.000, sama jumlah sahabat juga 124.000. Tapi Bapak Ibu masih lagi yang makamnya di Mekah dan di Madinah, Bapak Ibu cuma 10.000. Coba 124.000 dikurang 10.000 berapa itu? Berapa? 114.000 sahabat makamnya tidak di Mekah dan tidak di mana pun, menyebar ke seluruh dunia. Di Cina tahu nggak? Cina, Shanghai Cina, tahu Cina? Tahu Cina? Itu simpang Bang Diki bakso itu, tuh belok kiri. Wah, itu Cina. Di Cina ada makam sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas.
termasuklah di Indonesia, di Barus, namanya Syekh Ruhunuddin. Wafatnya tertulis Bu di batu nisannya, sekarang di museum Medan, karena pernah mau dicuri, dipindahkan di museum Medan. Batu nisannya ada tulisannya, nanti sekarang lagi dibuat museum di Barus, nanti dipindahkan ke Barus. Beliau wafatnya 48 Hijriah. Berapa? 48. Umurnya 102 tahun lebih. Waktu wafat umurnya 102 tahun lebih. Nabi wafat di tahun 11. Berarti waktu Nabi wafat beliau itu sudah tua dan lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh presiden kita dibuatlah titik nol peradaban Islam. Bukan di Jawa, tidak, bukan di Kalimantan, bukan di Sulawesi, tidak, tapi titik nol peradaban Islam. Pertama kali Islam masuk ke Indonesia ini di Barus, Sumatera Utara. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Tanya kalau ada waktu bapak-bapak, ibu-ibu yang sanggup, foto rame-rame Bu ke sana Bu. Pakai rombongan wisata religi. Jadi ojo mandi-mandi. Wisatanya masa udah tua. Foto-foto, selfie sekali-sekali, ada agamanya. Ada mengunjungi orang-orang soleh, makam orang-orang yang mulia. Insya Allah barokah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Bapak Ibu, sebelum sebelum ada Indonesia Islam, sebelum tercetusnya Republik Indonesia, Islam sudah ada di Indonesia. Di zaman bahkan katanya dalam sejarah baru itu kan jasanya Fir'aun sampai sekarang kan ada Bu. Di daerah di Mesir, di museum Mesir masih ada jasadnya Fir'aun. Pakai balsam, pakai kapur. Itu kapurnya Bu. Kapurnya namanya kapur. Barus dari Barus. Untuk balsam berarti dari dulu sudah ada. Makanya dikirim Nabi sahabat dari Indonesia untuk berdakwah. Makanya orang-orang kami tengok di Jawa. Pesantren itu umurnya sudah 300 tahun, 200 tahun, 100 tahun. Kita Indonesia merdeka baru 79 tahun. Tapi pesantren 100 tahun, 200 tahun. Makanya pendidikan, lembaga pendidikan tertua di Indonesia adalah pondok pesantren. Orang-orang ini mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang benci dengan Islam, benci dengan pondok. Itu kalau cerita pondok yang buru-buru, iya, yang jelek-jelek. Jangan itu, nanti di pondok nanti belajar buat rumah, ada buat rumah. Nanti jadi teroris Islam. Dan enggak, kami di pesantren ini dan semua pesantren yang ada itu diajarkan apa tuh? Hubbul watan minal, cinta tanah air sebahagian daripada iman. Bahkan lihat dalam sejarah anak-anak ini, tahu nak sejarah anak-anak belajar itu Jenderal Sudirman panglima tertinggi dulunya seorang santri, seorang kiai, seorang ustaz. Waktu perang Bapak Ibu, waktu perang melawan Belanda, itu yang diteriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia tidak akan merdeka kecuali dengan teriakan Allahu Akbar, takbir, takbir. Itu teriakan takbir sehingga Indonesia ini merdeka. Jadi mohon maaf, jangan percaya kalau ada ini Islam itu harus
pesantren begini. Itu trik cara musuh Islam agar menjauhkan umat Islam dari agamanya, benci dengan sekolah pesantrennya, begitu. Nah, ini orang kami sedikit di hari Selasa kan 22 Oktober hari Selasa. Sedikit saya ceritakan, kita ngerti Pak, kenapa hari Selasa? 22 Oktober hari Selasa, hari santri nasional. Nah, waktu Presiden Soekarno mengumumkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, itu Bapak Ibu, itu bukan final, nggak final di situ. Setelah merdeka bebas, coba cek dalam sejarah, semua diceritakan dulu, tapi sekarang tak ya. Dulu ada pelajaran sejarah tentang G30S PKI, sekarang nggak ada lagi. Dulu kalau 30 September putar tuh di TV nasional G30S PKI dulu. Nah itu Pak waktu Presiden Soekarno ngumumkan merdeka, belum final. Masih datang lagi Inggris, masih datang lagi Belanda untuk menjajah Indonesia karena kita belum kuat. Tentara belum ada, polisi belum ada, senjata minim belum ada. Kita belum punya kekuatan walaupun sudah mengumumkan kalau kita itu merdeka. Orang masih datang lagi menjajah. Bingung Presiden Soekarno cemana lawannya. Ada satu orang coba sowan datang sama kiai, datang sama ulama-ulama, minta pendapat, minta saran. Datanglah beliau kepada Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bagaimana kiai ini Belanda, Inggris dan sekutunya datang lagi untuk menjajah Indonesia. Kita masih lemah, gimana ini? Kumpul ulama di tanggal 22 Oktober 1945. Dari hasil musyawarah tadi dikeluarkanlah resolusi jihad. Apa isinya? Bahwa melawan Belanda adalah jihad. Kalau matinya adalah mati syahid. Jangan umat Islam ini teroris, berjubah berserban Islam garis keras, radikal enggak. Hubbul watan minat iman yalal watan hubbul watan minal iman wala takun minal hirman ilhamu yalal watan yalal watan hubbul watan minal iman wala takun minal hirman ilhamu yalal watan yalal watan yalal watan sallallahu alaihi Muhammad wal watan minal iman wala takun minal hirman yalal watan. Indonesia biladi Allahun watana kullu mayya bika yawman tabihat ya rahimana kullu mayya sallallahu alaihi Muhammad yawman tabihat ya rahimana yalal watan yalal watan yalal watan hubbul watan minal iman wala takun minal irman sallallahu alaihi Muhammad yalal watan. Maka segenap keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Huda mengucapkan selamat hari santri nasional. Mudah-mudahan seluruh pesantren yang ada di Indonesia, di seluruh dunia dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri berhasil bisa bermanfaat untuk bangsa, negara, agama. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf kalau ada kehilafan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita doa sebentar Bapak-Bapak. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Wa qad ashartani 'indi man awsafahu bihi al-qulub wa tuhayyiz al-ashjana. Wallahu qad asna 'ali fama yusawi al-qawm min aw yakunu thanana. Lakin hubban fi as-sara'ir qad da'ani badihi safwati rabbina wa hadana. Wajib tazadna bil mawaddati ha huna narfa'u aidi fadlina wa rajana. Lil wahyi wal ahad al-ali ilahana mutawassilina biman ilayhi da'ana muqtadi wa habibihi wa safihi sayyidil wujudi bil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa aqbalna ajib da'wana anta lana ya dhufrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji taha al-Mustafa thabbit ala qadami al-habib khutana arina bi fadli minka tal'ata ahmadin fi bahjatin aynur ridha tar'ana warbut bihi fi kulli halin hab lana wa hibala man wadda wa man walana wal muslimin wa man ajaba nida'ana wa dhabil huquqi wa talibana wasana wal hadirin wa sa'yan fi jam'ina nahnu bayna ilayka anta tarana wa tarjunaka bihaqi su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata taha fi biqa'il aw waqma' kull man adana wanzur ilayna wasqina ka'san hana wasfi wa'afi ajilan mardana waqdi lana al-hajat wahsin hudmana indal mamat wa aslihan uqbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darika al-firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darika al-firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darika al-firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat bihi as-sama aghzana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Wa radhiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Mohon doanya Bapak Ibu. Kami sedang membangun asrama santri di sana. Ada nambah satu lagi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah ikut andil di dalamnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala mengalir pahala sampai